Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Kali ini saya bahas WMUU, ya Widodo Makmur Unggas 2026 Q2. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, WMUU dari dividennya dulu ya, ini IPO tahun 2021 dan di sini bagi dividen hanya sekali ya, pas IPO aja tuh di tahun buku 2021 yang sama. Berikutnya nggak ada dividen ya, jadi kalau perusahaan yang nggak ada dividen seperti ini minimal 3 tahun ke belakang, artinya perusahaan tersebut belum terbukti profit dari bisnisnya ya gitu ya, karena kalau misalnya nggak ada dividen ya saya asumsikan cuma untung di atas kertas atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma berkaya ownernya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Jadi nggak ada dividen, nggak ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya, prinsip saya seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat dulu untuk kas tarakasnya. Di sini untuk posisi kasnya turun 103 juta setara 5,9% ya. Ntar satuannya rupiah ya. Oke, rupiah mana? Oke. Oke, berikutnya langsung ke ekuitas ya, ke angka kunci, ke saldo laba ya. Ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q2 ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, si WMU kan lihat tuh, defisit ya, alias saldo laba negatif. Artinya apa? WMU ini sampai 2026 Q2 yang nggak pernah untung, alias mengakumulasikan total kerugian sampai 139 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ya gitu aja, kalau misalnya kita dividen ya mungkin bisa lebih kecil nilainya ya defisitnya. Cuman kan ya ini nih, ada kenaikan defisit, artinya periode sekarang ini pasti rugi. Udah pasti gitu ya. Ya bayangkan aja, perusahaan yang nggak ada keuntungan seperti ini nggak akan bisa bagi dividen, jelas ya, mana keuntungan yang nggak ada ya. Jadi kalau saldo laba defisit buat saya perusahaan ini gitu ya, termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau harganya digoreng naik kita mau sampai ke 100 ribu, 2000 dan seterusnya gitu ya, saya nggak akan peduli ya, nggak cari yang seperti ini gitu. Oke ya, berikutnya ke ekuitas. Di sini ya defisitnya secara PBW memang tampak murah ya, di 0,9 dengan potensi profitnya 8%-an kalau mencapai ke book value di 59 ya. Cuman ya ini ya buat saya sih value trap ya, karena kondisi kan defisit, berarti kan ada masalah sama bisnisnya gitu ya, sama profitabilitasnya gitu ya. Jadi ya wajar dia dihargai mungkin mau ke gocap, mau ke 50 gitu, karena ya saya percaya dalam jangka panjang ya harga itu akan mengikuti kualitas perusahaan ya, nggak kayak jangka pendek. Kalau jangka pendek mah digoreng naik juga bisa gitu ya, banyak kok contohnya ya, nggak usah dibahas yang kayak gitu. Cuman ya tadi ya investor Indonesia sukanya yang pergerakan harganya cepat ya, dan di akhir kebanyakan sih sedih ya, nangis nyangkut kayak gitu. Cuman nggak apa-apa gitu ya, kan belajar namanya juga ya, meskipun kadang sakit. Oke ya, untuk WMU untuk pendapatannya di sini memang ada kenaikannya 189 miliar setara 62% gitu ya. GPM yang sebelumnya dia negatif sekarang jadi positifnya 3,8 miliar nih. Kalau sebelumnya kan ini negatif ya, artinya apa ya, mereka menjual barang gitu ya, gitu itu di bawah harga modalnya gitu ya. Jadi Anda menjual suatu barang harganya 100 ribu tapi harga modalnya 110 ribu, kan udah rugi duluan. Nah ini makanya GPM nih sebenarnya angka kunci ya untuk dilaba rugi gitu. Jadi ya ini jelas tuh ada masalah. Anda bayangkan ya, rugi kita dilaba kotornya kan rugi, belum dikeluarkan beban lain-lain gitu. Dan ini kita lihat tuh laba bersihnya tuh rugi bersih ya gitu. Jadi ya memang betul ya, terlihat sedikit membaik ya, rugi bersihnya turun, cuman ya tetap aja masih rugi, masih ada total akumulasi kerugian tadi 139 miliar ya gitu. Ini defisit, laba rugi, udah double red flag. Tinggal satu lagi nih, kita lihat ya secara cash flow-nya. Kita lihat ke penerimaan kasnya ya. Di sini untuk penerimaan kasnya naik 189 miliar, dia setara 64%. Rasio penerimaan kasnya bagusnya di 98%. Net CFO-nya negatif. Ya, artinya bisnisnya nggak menghasilkan uang tunai, alias uangnya hanya habis untuk bayar operasional aja. Ya, jadi ini udah triple red flag. Defisit, rugi, cash flow negatif, ya CFO-nya negatif gitu ya. Jadi ini ya memperkuat tadi perusahaan yang bermasalah kalau buat saya. Gitu. Di sini untuk CFI dia lebih negatif, artinya perusahaan lebih ekspansif ya untuk yang periode sekarang. Untuk pendanaannya gitu di sini positif, artinya perusahaan mengambil pinjaman ya, wajar gitu ya, ambil pinjaman. Kenapa gitu? Di sini memang ada penerimaan utang lain-lainnya yang lebih besar. Kenapa? Ya untuk ekspansi dan juga untuk bayar operasional, kan nggak nutup
Ya, jadi bergantung pinjaman. Jadi cash flow seperti ini nggak sehat ya. Ada penurunan kas tarakas ya tadi, perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya. Ya, jadi ini ya nggak sehat ya, baik secara profitabilitas, terus ekuitas ya, struktur modal, dan juga dari cash flow. Ya, maka tadi saya sampaikan triple red flag gitu. Tentunya ya saya bahas di sini hanya bahas berdasarkan laporan keuangan. Saya lagi nggak pernah bahasnya di channel, nggak pernah bahas tentang pergerakan harga saham. Ya gitu, jadi kalau harga saham saya nggak peduli gitu ya. Harga saham itu mekanisme pasar aja ya, supply and demand. Yang tadi ya jangka pendek mungkin bisa aja melonjak naik tinggi ya gitu, dan itu yang dikejar oleh investor retail di Indonesia. Di sini lancar ngepas di satu kali, tapi kas sangat lemah di 0,01. Ya bayangkan, kewajiban jangka pendek 124 miliar, kas tarakas cuma 1,6 miliar. Ya ini potensi PKPU-nya tinggi sekali yang seperti ini ya. Untuk short term debt-nya ada ini ya. Ini jauh utang bank sama lembaga keuangan non banknya 1-2 ini aja, ambil yang ini aja. Ya, kita coba pindahkan. Ya, tuh 0,4 ya, memang agak lumayan, cuman ya Anda harus berpikir aja kondisinya. Anda punya utang yang harus dibayar dengan bunga gitu ke bank. 4 miliar uang dompet sama 1,6 miliar ya. Kalau nggak terbayar berarti kan nanti potensi PKPU ya. Kalau nggak PKPU gitu ya nggak tahu kapan ya. Berarti kan untuk bayarnya harus gali lubang tutup lubang, ambil lagi pinjaman, gitu, artinya kan ada beban bunga yang harus dibayar ya. Jadi ini tadi secara likuiditas ini saya rasa sangat lemah ya, ini beresiko sangat tinggi. Oke, di sini untuk DER 1,63 ya, ada kesan over leverage di atas 1 ya. Kita lihat long term debt-nya. Long term debt-nya ada bank sama ini ya. 526 23 sebentar nih saya salah, 23 322 619 924 nih, ada angka yang lebih ya tadi. Lihat di sini untuk long term debt to equity di 0,72 ya, di atas setengah. Jadi memang ada kesan over leverage ya gitu. Memang secara total memang udah ada penurunan ya, cuman ya kembali lagi ya, lihat dari cash flow dan juga ini ya likuiditas ya. Jadi setelah saya lihat WMU ya nggak ada dividen ya, artinya perusahaan belum terbukti profit dari bisnis, dan itu fakta ya, mengakumulasikan total kerugian sampai 139 miliar ya, nggak akan bisa bagi dividen gitu, kecuali ini udah positif kembali ya. PBV tampak murah ya, value trap menurut saya di 0,9 dengan potensi profit 8,8% kalau mencapai ke book value-nya ya. Kondisi sedang rugi, cash flow negatif, cash flow nggak sehat, masih bergantung sama pinjaman gitu ya. Total debt memang ada penurunannya, cuma likuiditas saya rasa lemah, solvency ada kesan over leverage ya gitu. Jadi WMU buat saya saham berisiko sangat tinggi ya. Oke, itu aja untuk WMUU. Kalau ada pertanyaan dari saham, langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.